Hai nakama, apa kabar? Selamat datang di channel Anime Haki. Pada video kali ini kami akan membahas spoiler lengkap One Piece Chapter 1097 yang akan mengungkap masa lalu Kuma dan juga Dragon. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita bahas bersama-sama. Judul pada chapter kali ini yaitu Gini. One Piece Chapter 1097 memperlihatkan flashback Kuma 30 tahun yang lalu, atau tepatnya 8 tahun setelah insiden Lembah Dewa. Di kerajaan Sorbet, Kuma sekarang berusia 17 tahun dan telah menjadi seorang pendeta dan tabib. Dia menyembuhkan para lansia miskin di negaranya dengan menghilangkan rasa sakit dari tubuh mereka menggunakan kekuatan Nikyu Nikyu no Mi, hingga orang-orang menyebutnya sebagai tangan ajaib. Tak hanya Kuma, kita juga melihat Gini yang kini berusia 21 tahun menjadi seorang wanita muda yang baik. Dia sangat cantik, dia memarahi orang-orang tua yang berkemah di dalam gereja. Gini tumbuh menjadi bunga desa yang ditaksir oleh para lelaki Sorbet. Warga mengatakan bahwa raja baru kerajaan Sorbet, Raja Bekori, adalah raja yang tidak berperasaan dan juga pelit. Dia bahkan memaksa orang sakit untuk membayar upeti. Raja mendengarkan percakapan mereka melalui penyadap dan raja tersebut terlihat marah. Kuma mengatakan kepada orang-orang bahwa dia bisa menyembuhkan mereka setiap minggu selagi itu hanya penyakit ringan saja. Semua akumulasi rasa sakit yang dihilangkan oleh Kuma menjadi ukuran rasa sakit yang sama dengan yang dia hilangkan dari Luffy di Trairbach. Dipadatkan ke dalam gelembung cakar dan dia melakukan apa yang Zoro rasakan. Dia menanggung semua rasa sakitnya sendiri. Gini menangis dan mengatakan bahwa Kuma melakukan hal ini setiap minggu dan orang-orang tidak mengetahuinya. Kuma mengatakan bahwa hal itu tidak dapat dilakukan karena seseorang harus mengambil semua rasa sakit dan penderitaan yang telah dihilangkan atau tidak akan hilang. Jika dia membiarkan kumpulan rasa sakit dan penderitaan itu, maka itu akan kembali pada orang yang telah dia buang rasa sakitnya. Namun Kuma mengatakan bahwa ia bahagia karena semua orang yang ia bantu merasa bahagia. Lalu cerita beralih pada flashback 25 tahun yang lalu. Kuma kini berusia 22 tahun. Gini meminta Kuma untuk menikahinya, tetapi Kuma menolaknya. Gini sangat marah dan masih mendesaknya. Kuma ingin mereka bahagia, tetapi dia trauma dan teringat masa lalu tragis orang tuanya dan tidak ingin hal yang sama terjadi pada Gini. Kuma mengalihkan topik pembicaraan dan memberitahu Gini tentang berita Dragon dan tentara kebebasan. Dia mengatakan bahwa Dragon keren dan harus menjadi pahlawan. Kuma mengatakan bahwa dia ingin pergi ke lautan suatu hari nanti dan menyelamatkan banyak orang. Itulah cara dia ingin menjalani hidupnya. Jika nakama ingat, dua anak di akhir chapter 1096 yang menggertak Kuma, mereka bernama Gyuyu yang bertopi bersama temannya yang membawa ikan ke rumah Gini. Rupanya keduanya naksir kepada Gini. Lalu cerita beralih pada flashback 22 tahun yang lalu. Sebuah kejadian besar terjadi. Kuma sekarang berusia 25 tahun. Dia menyuruh pasukan raja untuk membebaskan orang-orang yang mereka culik. Para penculik mengatakan kepada Kuma bahwa hukum telah berubah. Disebutkan bahwa orang-orang selatan dapat digunakan sesuka hati mereka. Kuma marah karena dia tahu bahwa mereka akan menjadikan para tawanan sebagai budak. Lalu Kuma menyerang mereka dengan Ursusok. Para penculik langsung terpental dan pingsan saat itu juga. Raja menjelaskan bahwa kerajaan Sorbet akan dibagi menjadi dua bagian. Bagian utara akan menjadi kerajaan Sorbet yang sebenarnya. Dan bagian selatan adalah tempat tinggal orang-orang tua yang tidak bisa membayar upeti. Raja menyebut mereka sebagai penghalang. Gereja Kuma juga berada di bagian selatan. Raja percaya bahwa dengan melakukan hal ini, kerajaan Sorbet akan menjadi makmur.
Lalu kita melihat Kuma, Ginny, dan 3 orang lainnya termasuk 2 anak di akhir chapter 1096 lalu, mereka semua berada di dalam sel penjara. Kuma sekarang mengenakan topi khasnya. Tiba-tiba tentara kebebasan tiba dan menyerang kerajaan Sorbet dan menggulingkan raja. Dragon dan Ivankov muncul. Ia berkata, "Hei Kuma, jika kamu masih orang yang sama seperti dulu, ayo ikut pergi dan ubah dunia." Tentara kebebasan yang muncul bersama dengan era bajak laut dan tragedi O'Hara, dipimpin oleh 2 pilar, Dragon dan juga Ivankov. Dengan tambahan Kuma, pasukan ini bertransformasi menjadi tentara revolusi yang bergema di seluruh dunia. Ginny juga bergabung dengan tentara revolusi. Dragon mengatakan bahwa mereka masih kekurangan dana. Dia ingin tentara revolusi membantu faksi pemberontakan sebuah negara yang ingin menggulingkan raja mereka. Dia juga ingin melatih para anggota baru dalam menggunakan senjata yang tepat dan mengajari mereka cara bertempur. Dragon mengatakan bahwa dia adalah seorang marinir. Dia tidak menemukan keadilan di sana. Kuma mengatakan bahwa dia akan ikut bergabung bersama Dragon. Dan Dragon meyakinkan Kuma bahwa dia tidak akan membuatnya menyesali keputusan untuk bergabung dengan tentara revolusi. Kuma kembali dari waktu ke waktu untuk mengunjungi gerejanya. Scene berpindah pada flashback 14 tahun yang lalu. Di sebuah kerajaan, kita melihat Ginny. Dia sekarang menjadi komandan pasukan timur. Dia sangat senang karena mereka akan bergabung dengan pasukan Kuma esok harinya. Nah, sedangkan di markas besar tentara revolusi, yaitu di Baltigo, seseorang melapor kepada Dragon bahwa Ginny ditangkap. Orang yang melapor mengatakan bahwa dia adalah musuh yang tak terduga. Catatan akhir menyebutkan sebuah berita yang mengganggu. Oke, itulah spoiler kali ini. Nantikan pembahasan menarik lainnya pada video selanjutnya.